Loh, interest mana kan Marita sama Titi DJ? Pernah nggak jadi pacar. Halo sahabat saya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani. Dan topik kita kali ini datang dari Indra Lesmana. Nah, Indra Lesmana ini menanyakan, saya adalah sales perusahaan internet rumah. Saya kesulitan mencari prospek, apalagi sampai closing. Saya jarang telepon customer karena saya sales door to door. Gimana solusinya? Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam channel YouTube Antonius Arif. Dan saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya, Coach, kali ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Namanya Indra Lesmana. Okay. Nah, Indra Lesmana ini seorang sales perusahaan internet rumah rupanya, Coach. Okay. Nah, dia itu pengen mencari prospek. Katanya kesulitan mencari prospek, terutama yang door to door. Itu gimana solusinya, Coach? Cari. Iya. Dicari kan? Iya. Oke. Mungkin saya bilang gini. Berarti kan intinya adalah bagaimana caranya berjualan dari rumah ke rumah. Ya kalau berjualan berkaitan dengan rumah ke rumah, ya berarti tekniknya tentang rumah ke rumah. Tapi kalau tekniknya adalah berkaitan dengan telepon, ya berarti tekniknya adalah telepon. Nah ya, yuk kita bahas dari satu sudut dulu. Jadi kita bahas adalah tentang bagaimana cara jualan door to door. Mungkin itu yang jauh lebih baik. Iya. Oke. Kebetulan saya pernah ngajar di salah satu perusahaan untuk jualan tentang internet di rumah gitu ya. Kita nggak sebut brand kecuali kita disponsori gitu kan ya. Waktu itu tekniknya sangat simpel sederhana sih Bu. Yang pertama, jadi gini, kalau kita jualan door to door, kita harus melakukan persiapan. Persiapannya ada 3 benda yang wajib dibawa. Apa aja itu, Coach? Yang pertama tentu ya diri kita dibawa dong. Oh, ya, enggak itu bercanda ya. Jadi ada 3 yang harus dibawa. Yang pertama ID tag, name tag. Yang kedua adalah kita harus pakai seragam. Kenapa seragam? Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga harus membawa sales kit atau sales presentation kit. Nah, kenapa ID tag perlu dibawa? Kenapa seragam perlu dipakai? Karena untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa ditrust. Identitas. Nah, pada saat kita pakai ID tag itu ada caranya Bu. Nggak bisa langsung presentasi aja. Misalkan dia sebut, halo, selamat pagi, saya Antonius Arif dari perusahaan ini. Nggak bisa. Ini ada caranya. Jadi pertama adalah kita sambil nunjukin ID tag dan pegangnya ID tag itu harus di bawah Bu. Jadi harus di bawah. Misalkan, halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari, tunjukin tagnya. Oke. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pembukaan percakapannya. Nah, jadi gini Bu, ada 3 cara pembukaan. Wah, ini seru banget. 3 ya. Jadi ada 3 cara pembukaan. Tapi sebelum pembukaan kita mau bicarakan, yang paling penting adalah ketika kita datang menawarkan. Ini kebanyakan para sales suka jelek nih karena sales lapangan ya. Suka karena kepanasan, ketika ngomong palanya nengok ke belakang gitu. Oh, kirain kipas-kipas gitu Coach. Ya itu juga sama. Itu juga kipas-kipas one of them yang nggak bagus banget kan. Jadi dia harus tatap matanya sambil senyum, smiling face. Halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari PT ini, sambil tunjukin tagnya. Dia udah trust, nah baru langsung kita melakukan pembukaan percakapan. Oke. Nah pembukaan percakapan ada 3 Bu. Pembukaan yang pertama adalah pembukaan pertama ketika ngetok. Ini adalah pertama kali ketika kita masuk kepada orangnya. Yang kedua adalah ketukan ketika kita sudah ngetuk pintu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita mengetuk pintu orang ketika customernya sudah beli. Jadi kita pakai tiga pendekatan nih. Nah, jadi yang pertama kita ngetuk ya Bu, misalkan ngetuk. Tek selamat pagi. Ya, gitu. Selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari, tunjukin sambil eye contact, smiling face gitu ya. Nah, kemudian kita bilang, saya dari PT apa gitu ya. Bisa minta waktunya sebentar? Pasti biasa dikasih. Kalau enggak, nah ini menarik. Kalau nggak dikasih, saya minta waktunya 5 menit saja. Jika nggak dikasih 3 menit boleh sambil aku kepala. Oh gitu ya. Soalnya kan bisa apalagi kalau ibu-ibu yang buka. Aduh maaf saya lagi sibuk, tutup. Betul, setuju. Balik lagi ya Bu ya. 5 menit sudah. Kenapa? Tangannya mesti nunjuk Bu. 5 menit. Kenapa? Karena ini adalah kayak teknik hipnosis sebenarnya Bu. Jadi 5 menit bisa minta waktunya 5 menit. Oh maaf nggak bisa. Langsung tangannya turun 3.
3 menit saja boleh ya? Dan lucunya nanti orangnya jadi boleh. Dan itu saya sudah praktekkan di berbagai tempat dan hasilnya sama. Setelah itu Bu, masuk dong. Kita masuk dong. Bukan masuk ya, kita mulai presentasi. Nah ketika presentasi, kita baru menjelaskan, kita bisa tanya, sudah memakai internet belum? Oh belum. Kalau dia sudah, kita bisa tanya, oh sudah pakai internet? Oh sudah. Oh pakai apa? Pakai ini. Wah bagus ya. Nah ketika saya ngomong bagus ya, itu sebenarnya saya cari gara-gara sih Bu. Nah ini kebanyakan kesalahan sales. Suka menjelekin kompetitor. Kita nggak boleh jelekin kompetitor, kita harus memuji kompetitor. Dengan mengatakan, bagus ya Bu internetnya. Nanti lucunya ibu itu akan ngomong, enggak. Kenapa? Ini kelemahan orang kita, kelemahan orang Indonesia. Kalau dia dipuji, justru malah dia akan ngomong merendah. Misalkan contoh, wah ibu cantik ya, misalnya. Enggak, saya biasa aja kan gitu ya. Wah anak ibu pinter ya. Oh kalau anak enggak. Kalau anak pinter bilang, oh iya tentu anak saya pinter, biasanya kan gitu. Enggak. Tapi kalau mama, ibu misalkan, wah ibu orang sukses ya, pasti dia akan ngomong, enggak saya biasa aja kan gitu ya. Itu ibu-ibu banget. Makanya tadi rumusnya adalah kita nanya, wah Bu internet di rumahnya dipakai buat apa? Dipakai buat ini, buat itu. Oh gitu, bagus ya Bu koneksinya ya. Pasti dia akan ngomong, enggak. Nah ketika enggak kita tanya, oh iya Bu, masa? Iya, memang kenapa Bu? Nanti dia cerita. Ketika dia cerita kita nggak boleh ngomong, oh iya tetangga sana juga bilang jelek, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kalau orang ilfil kemungkinan dibeli sama kita kecil loh. Kenapa? Karena customer nggak mau dianggap bodoh. Ketika kita bilang, wah itu jelek, berarti kita ngomong apa? Oh kamu tuh bodoh milih merek itu, gitu loh. Jadi jangan pernah ngejelekin kompetitor, karena ketika ngejelekin kompetitor itu dianggap bahwa si yang ngambil keputusan kemarin tuh bodohnya luar biasa. Apalagi kalau sampai ketahuan sama suaminya. Berarti apa? Mama sih memang ngambil keputusan salah, tambah problem kan. Jadi makanya kita puji gitu. Nanti dia cerita problemnya apa. Sampai sini oke Bu? Cara pintu pertama ya Bu. Pintu kedua nih Bu. Pintu kedua nih. Kan kita udah pintu pertama nih. Kita mau presentasi kedua kan? Sama, ketok pintu. Tok tok tok. Oh iya, sama. Minta waktu 5 menit, 3 menit. Kemudian kita pakai referensi. Kebetulan Bu, saya baru saja dari rumah ibu siapa yang sebelah. Dan ingat, sales biasanya nggak hafal tuh nama orang. Kita harus tanya pas pulang, kita harus tanya nama ibu itu siapa. Dia nggak beli nggak masalah. Yang penting kita tahu namanya dia. Karena misalkan namanya Bu Tuti. Oh ya, tadi saya kebetulan dari rumah Bu Tuti. Nah, ketika kita pakai referensi, itu kita sudah bangun trust dengan cepat Bu. Oh Bu Tuti, iya Ibu Tuti itu. Apalagi kita tahu kondisi rumahnya kayak apa, kita bisa cerita. Iya, tadi kebetulan saya ngobrol sama Bu Tuti. Kemudian langsung Anda tanya pertanyaan sama. Sudah memakai internet? Sudah, gitu kan ya. Pakai merek apa? Habis itu, bagus ya, kan gitu loh. Kedua, pintu 2. Pintu 3 Bu. Ketok. Tok, tok, tok. Ini ke customer lain ya. Ternyata customernya sudah punya. Dan kebetulan mereknya merek kita. Apa yang harus dilakukan? Tugas kita tetap tutup akhir harus nanya nama ibunya siapa. Dan kalau perlu gimana tentang internet kita? Tanya. Nanti pada saat kita ngetok pintu lain kita mengatakan tok 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 tok. Bu, saya perkenalkan nama tetap 5 dan 3. Habis itu ngomong apa? Saya baru saja ada satu customer itu Bu, yang kebetulan customer itu sudah memakai internet kami. Dia bilang bagus. Ini ada hukum persuasinya. Hukum persuasinya adalah ini artinya orang yang sudah memakai itu akan cenderung lebih gampang kita jualannya karena sudah ada yang memakai. Secara nggak langsung sih salesnya dapat testimoni ya. Exactly Bu, itu yang disebut namanya hukum konsensus Bu. Nah ketika melakukan itu maka penjualannya lebih mudah. Ini kalau mama yang kita udah nonton video ini penjualan yang naik maka bangetan ya Bu. Jadi sahabat sales ada 3 tahapan ya Coach ya. Sebelum persiapan. 3 persiapan sebelum memulai untuk menawarkan door to door, gitu ya Coach ya. Jadi yang pertama tadi ID tag disiapkan, kaos, kemudian kaos, seragamnya, sama starter kitnya kali ya Coach ya, gitu ya. ID tag itu penting ya teman sahabat sales sebab mungkin ya Coach banyak ya, penipu sekarang. Seperti itu Coach. Jadi kan apalagi kalau di rumah hanya ibu-ibu ini ya, gitu kan dia juga was-was juga. Waduh, ini siapa gitu kan Coach ya. Jadi itu penting sekali ya sahabat sales ID coach kita. Kita perlihatkan ke
calon customer kita seperti itu. Nah, tahap kedua, Dan cara megangnya pun ada caranya kan. nah ada Nggak caranya boleh juga. pada saat foto dipencetnya ditekan di daerah foto. Berarti memang harus jelas kelihatan Ditunjukin ID secara card-nya. full Secara gitu. full ya. Kalau perlu kasih lihat ke ibunya Boleh, gitu boleh, ya. boleh sambil tunjukin. Sambil tunjukkan ya. Jadi dia bisa lihat, oh ya benar ini dari perusahaan, benar-benar dari perusahaan gitu ya Coach ya. Oke, baru yang kedua tahapnya tadi apa Coach? Setelah dari mempersiapkan ID card, Ketok dong. ketok ya. Ketok pintu. Ketok pintu. Dan ada 3 teknik. Ada 3 tekniknya. Dan Iya. nanti ditonton aja lagi lah. Oke. Jadi ketok pintu. Yang ketiga itu sepertinya sudah dapat testimoni ya Coach ya. Ya, Jadi kalau kita Mama udah tinggal dapat testimoni, kita bisa Uh-uh. manfaatnya itu yang law of consensus. law of consensus ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Namilani serta Dan saya Coach Antonius Arif dari salesuniversity.id. Itu adalah platform training online saya. Jadi kalau yang mau belajar online silakan masuk di sana. Dan yang kedua, kalau Anda mau ngundang kami, ngundang saya dan tim saya untuk mengajarkan bisnis Anda supaya lebih meningkat, Anda bisa langsung masuk ke corporaconsulting.com atau Anda bisa baca di deskripsi, sudah ada informasinya. Di deskripsi ini ada nomor telepon Bu Ana langsung ya, dan Anda bisa berbicara dengan Bu Ana untuk membicarakan berkaitan bisnis. Siapa tahu juga mau endorse, kenapa enggak? boleh Ya, boleh. Siapa so- tahu ada yang mau endorse ya. Ya, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.